Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari petisi 100 ya hadir untuk berkunjung kepada Pak Mahfud selaku Menko Polhukam. Yang hadir saat ini ada Pak Dindin Maulani, ya, lalu Pak Muhammad Rizal Fadilah dan Pak Marwan Batubara, lalu Pak Maijen TNI Purnawirawan Dedi S. Budiman. Juragan? Ya, saya sendiri Safril Sofyan. Ya. Tadi ada Pak Lejen Soeharto juga. Tadi juga ada Pak Lejen Soeharto, tapi karena ada kepentingan beliau buru-buru ini. Jadi semua yang akan kita sampaikan tadi akan dibicarakan oleh teman-teman ini. Ya, barangkali kita mulai dari Pak Marwan ya. Silakan Pak Marwan. Ya, terima kasih Pak Safril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsipnya sebetulnya ini adalah kita menghadiri undangan dari Pak Faisal Assegaf untuk bergabung bersama-sama dengan teman-teman aktivis dan akademisi dalam rangka membicarakan terutama fokusnya itu soal pemilu curang dengan Pak Menko Polhukam Mahfud MD. Jadi latar belakangnya kita diundang, tapi memang kesempatan ini oleh Pak Mas Faisal itu dianggap relevan karena selama ini kita terus bersuara agar terutama presiden itu dimakzulkan. Kaitannya dengan pemilu curang adalah bahwa sepanjang Presiden Jokowi itu masih menjadi presiden, maka jangan harap pemilu itu akan berlangsung secara jujur, adil, dan sesuai dengan semua prinsip-prinsip pemilu yang sudah diatur dalam peraturan dan undang-undang. Itu tidak akan terjadi, dan kita sudah menyatakan, tadi juga disampaikan bahwa pemilu itu harus berlangsung tanpa Presiden Jokowi. Itulah yang sudah kami sampaikan tadi. Dan berikutnya bahwa terlepas seandainya pemakzulan itu prosesnya panjang dan sangat tidak mungkin untuk terjadi, tapi kalau rakyat terus menuntut, ya menuntut bersamaan dengan bahwa pemilu tidak boleh curang dan pemilu tanpa Jokowi itu harus terus kita gulirkan. Tapi saat yang bersamaan rakyat juga bisa menyuarakan agar pemakzulan itu segera terjadi, terlepas bahwa lengsernya itu mau lewat DPR, MPR atau MK ya, atau langsung kita minta mundur seperti yang sudah terjadi pada presiden-presiden sebelumnya. Karena itu sangat penting ya bagi rakyat untuk paham situasi. Kalau Anda cinta bangsa ini, cinta demokrasi, ingin supaya negara ini berdaulat, maka mari bersama-sama petisi 100 bergabung untuk menyuarakan agar Presiden Jokowi itu segera dimakzulkan. Lalu kita saat yang bersamaan ingin agar pemilu itu berlangsung tanpa Jokowi. Ini satu paket, mari kita suarakan terus agar memang nanti akhirnya itu bisa kita capai. Anda akan capek berdarah-darah mungkin ya, ikut bagaimana mengkampanyekan nomor 1, nomor 3 ya. Tapi kalau sepanjang masih ada Jokowi di sana dan terus melakukan pengkhianatan, ini bukan cawe-cawe istilahnya, tapi pengkhianatan terhadap konstitusi, kepada daulat rakyat, kepada aturan-aturan yang ada, maka itu kita akan mendapatkan bahwa rezim ini akan berlanjut, rezim pro-oligarki ini akan berlanjut. Maka mari sama-sama kita bersuara, kita bergabung untuk membuat agar Presiden Jokowi itu segera dilengserkan. Saya kira itu, Pak. Terima kasih Pak Marwan. Kita lanjut ke Pak Dindin ya. Silakan Pak Dindin. Oh iya, saya ingin memberikan sedikit sebuah klarifikasi tadi. Saya terkesan dengan statementnya Pak Mahfud. Kalau bicara pemakzulan, beliau mengatakan memang tidak memiliki hak untuk itu. Kami dari petisi 100 paham benar itu. Ya, kehadiran kami ke sini bukan ingin mendesak,
Pak Menko Polhukam itu untuk memakjukan ya atau mendukung pemakjulan, itu tidak mungkin dan tidak etis. Kami hadir ini di institusi resmi di bawah presiden ya. Tapi yang penting bagi kami petisi 100 ya, menyuarakan di sini itu agar supaya juga semua tahu ya, Pak Menko ini juga kan punya jaringan yang bukan hanya sekedar sebagai Menko Polhukam. Beliau juga politisi, bahkan sekarang menjadi cawapres, calon presiden. Ya di sini artinya kami berharap beliau paham benar dengan apa yang diperjuangkan oleh petisi 100 yang berdampak juga kepada beliau, termasuk berdampak kepada calon yang lain. Karena kita punya calon 3. Nah, yang satu ini diuntungkan oleh presiden kita. Ini yang nggak boleh gitu loh. Nah, ini penekanannya di sini. Silahkan nanti teman-teman ya bisa bisa ditafsirkan lebih jauh. Sebetulnya yang tadi Pak Marwan katakan ini masih dalam konteks linier kalau pemakjulan ya, karena kita masih dalam batas-batas konstitusional. Tadi ada yang mengatakan secara tegas, wah kalau begini, kalau nggak bisa turun baik-baik, nggak bisa dimakjukan dengan proses konstitusional, wah ini bisa terjadi revolusi. Jadi kita mengingatkan bukan kepada hanya sekedar presiden, kepada Jokowi, bukan, kepada masyarakat luas, kepada semua ya pemangku kekuasaan. Kalau ini terjadi ya, ini sangat bahaya, bangsa ini sangat bahaya. Ya kebinekaannya ya kan itu luar biasa. Kalau terjadi sebuah revolusi ya itu kita rugi ya. Artinya kos sosialnya terlalu tinggi. Makanya kalau ada mendengar petisi 100 makjukan Jokowi, jangan terus berpikiran wah ini oposan yang revolusioner. Tidak. Ya kami tetap dalam koridor konstitusional. Saya kira itu aja yang perlu dipahami. Terima kasih. Pak Rizal. Rizal terakhir ya. Oh, Pak Rizal, gong. Pak Rizal gong nih penutup. Jadi kita silakan Pak Majen Dedi Budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manakala pemilu curang, ini merupakan ancaman yang berimplikasi kepada tugas pokok TNI. Tugas pokok TNI itu adalah menjaga kedaulatan NKRI. Nah, kalau curang akan terjadi bubarnya NKRI. Nah, untuk itu kita petisi 100 berusaha gitu menengahi supaya jurdil. Dan saya mohon kepada aparat keamanan, aparat pertahanan, jagalah pemilu ini untuk jurdil. Karena begitu tidak jurdil, Anda yang bertanggung jawab. TNI, Polri, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tapi sebelum ke Pak Rizal, ini kami petisi 100 juga ingin menyampaikan turut berduka terhadap tokoh nasional ya, sahabat kami, sahabat perjuangan, sahabat seperjuangan, tokoh nasional dan juga tokoh internasional Pak Dr. Rizal Ramli ya. Dan kita juga terpukul dengan berpulangnya beliau dan mendoakan supaya husnul khotimah. Amin. Ya. Dan beliau juga memberikan amanah, dan amanah itu juga kita akan pegang bahwa sebaiknya Jokowi dilengsarkan sebelum pemilu ya. Dilanjutkan, dan ini barangkali juga akan kita pikirkan dan kita akan tindak lanjuti. Silakan Pak Rizal Fadil. Ya, terima kasih. Tadi kita menyampaikan aspirasi untuk mencegah dari akibat kecurangan, sehingga bahasanya curang perang gitu. Dan ini bukan narasi yang kita buat-buat, tapi memang di masyarakat sudah tumbuh itu rasa itu, tidak mau pemilu ini curang gitu ya. Maka Menko Polhukam tentu saja sebagai bagian ya kan dari pemerintah yang punya kewajiban mengingatkan juga kepada seluruh elemen untuk menjaga pemilu yang bersih, jujur, adil itu. Yang kedua adalah bahwa untuk mencegah itu, faktor yang sudah terbaca sebagaimana disampaikan tadi, Jokowi itu sebagai faktor utama daripada
kekhawatiran sekaligus sudah terindikasi kecurangan gitu. Maka petisi 100 sesuai dengan misinya gitu kan, bahwa Jokowi itu harus mundur, nggak boleh dia ikut campur, atau kalau mau terus-terusan ikut campur ya dimundurkan gitu, baik oleh perwakilan rakyat maupun oleh rakyat, karena itu bagian yang terpisahkan gitu dari opsi gitu kan untuk memundurkan itu. Nah, sedangkan misi yang lain dari petisi 100 adalah memulihkan kedaulatan rakyat. Karena kedaulatan rakyat itu sudah diambil sekarang, bukan lagi demokrasi tapi oligarki, bahkan lebih parah lagi monarki, dinasti. Tadi sudah disebut di forum, ada Jokowi, ada Kaisang, ada Gibran, ada Anwar Usman, gitu kan, Iriana, semua disebut bahwa ini menjadi penguasa baru, modus baru dalam menginjak-injak demokrasi, gitu kan. Oleh karena itu, nepotisme, politik dinasti itu menjadi misi juga dari petisi 100. Insya Allah petisi 100 bersiap-siap melaporkan gitu kan keluarga Jokowi ini ke Barreskrim atas dasar nepotisme. Karena nepotisme adalah satu kejahatan. Pasal 22 Undang-Undang 28 tahun 1999, ancamannya 12 tahun. Jadi jangan main-main Pak Jokowi dan keluarganya untuk memainkan kekuasaan gitu kan, yang ditarik dan menginjak-injak demokrasi. Proses hukum bisa berjalan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan kami. Terima kasih kepada teman-teman media sosial ya, dan juga kita ucapkan kepada semua penonton ya untuk like dan subscribe dan teman-teman seperjuangan. Dan marilah kita bersama-sama seperti yang dikatakan oleh Pak Rizal Fadilah tadi, untuk menyelamatkan bangsa Indonesia ya, kita harus turun tangan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.